Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan terwujud dalam waktu dekat. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini. Bagaimana atau apakah yang akan terwujud dalam waktu dekat? Dari energinya, saya merasakan ada energi kejelasan, jawaban, serta kebahagiaan ya yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Mungkin kejelasan tentang hubungan kamu, atau mungkin tentang pekerjaan, ya, finansial yang akan semakin meningkat. Apapun yang mungkin kamu fokuskan pada saat ini akan memperoleh kejelasannya, akan memperoleh hasilnya juga. Karena dengan hadirnya kartu ini artinya ada awal baru, siklus baru yang akan segera kamu alami. Ya, segala sesuatu hal yang memang sudah tidak diperlukan lagi ya akan kamu tinggalkan dan kamu akan menggantinya dengan energi yang baru, energi yang penuh semangat, yang penuh dengan keberlimpahan. Jadi energinya sangat baik ya di sini. Karena energi ini juga akan membantu kamu untuk bisa lebih percaya diri dalam menyambut masa depan kamu. Kemudian, kalau kita lihat, memang ada seseorang yang mungkin ingin datang juga ya kepada kamu dalam waktu dekat ini. Karena dia melihat kamu ini udah banyak berubah. Dia melihat kamu udah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia melihat kamu sebagai sosok yang kuat. Dengan segala pengalaman-pengalaman ya yang telah kamu alami tentunya yang begitu berat, begitu menyakitkan juga. Nah, orang ini melihat dari kejauhan. Bisa jadi ada perasaan kangen juga, rasa rindu. Terutama jika memang sebelumnya kalian sudah pernah menjalin hubungan ataupun komitmen. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada orang yang baru yang akan datang kepada kamu. Yang kamu belum kenal sama sekali dan dia ingin mengenal kamu. Dia ingin bisa mungkin pertama-tama jadi teman kamu dulu ya, mengenal kamu. Meskipun memang sebenarnya di sini sudah ada perasaan suka, ada perasaan tertarik ya yang dia miliki kepada kamu di dalam hatinya. Tapi jika ini adalah seseorang yang lama, saya melihat dia menyadari kesalahannya sama kamu dan dia ingin bisa memperbaiki itu. Karena mungkin selama ini dia begitu keras kepala, dia begitu egois, dia orangnya narsistik, dan hanya bisa memberikan kamu cinta, perhatian, dan juga kehangatan di awal-awal saja, ya di awal-awal hubungan aja. Tapi seiring berjalannya waktu dia jadi berubah, jadi cuek, jadi dingin, dan kayak gak peduli lagi sama kamu. Itulah penyesalan terdalamnya pada saat ini yang membuat dia ingin bisa mencintai kamu setiap waktu. Dia merasa bahwa selama ini dia sudah menyanyiakan kamu dengan tidak bersyukur, ya, dengan tidak memperhatikan kamu, dengan tidak mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya lagi kepada kamu. Padahal dia sayang banget. Ya.
Dia cinta banget sama kamu. Tapi memang penyesalan datang di akhir ya. Makanya mungkin setelah kalian tidak ada komunikasi lagi, tidak ada pertemuan lagi, nggak ada kabar sama sekali, di sini dia baru merasakan bahwa betapa dia kehilangan kamu. Betapa dia nggak bisa menggantikan kamu dengan siapapun di dunia ini. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Pada saat ini mungkin kamu juga sedang memfokuskan pada diri sendiri ya. Ada yang lagi memfokuskan pada pekerjaan, ada yang fokus sama keluarga, atau have fun sama teman-teman. Karena kamu gak ingin terus-menerus merasakan kegalauan. Kamu ingin healing, kamu ingin bisa menyembuhkan hati kamu. Ya, karena banyak dari kamu yang sudah terluka sangat dalam. Karena sesuatu hal yang terjadi, atau mungkin karena seseorang yang sudah mengacaukan ya perasaan, pikiran, dan juga energi kamu secara keseluruhan. Makanya jika pada saat ini kamu sedang single, sedang sendiri, atau mungkin sedang menantikan seseorang, kamu ingin pertama-tama fokus dulu dengan diri sendiri, self-love, dan juga menciptakan kebahagiaan bagi diri kamu sendiri terlebih dahulu. Ya, karena dengan kamu menciptakan energi cinta ya pada diri kamu sendiri, itu akan membuat kamu bersinar ya, lebih terang lagi, yang tentunya akan membuat banyak orang tertarik, membuat banyak orang datang dan ingin bisa selalu berada di dekat kamu. Karena kamu tahu caranya untuk menghargai diri sendiri, dan kamu tidak akan membiarkan siapapun lagi melukai ataupun menjatuhkan kamu. Kamu semakin menyadari nilai yang ada di dalam diri kamu. Ya, makanya kamu gak akan membuka hati kamu pada orang-orang yang memang tidak berkualitas, dalam artian orang-orang yang hanya ingin main-main saja, ingin memanfaatkan kamu aja, tidak memiliki hati yang tulus. Karena selama ini kamu juga udah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan kamu, dari hubungan-hubungan kamu sebelumnya. Ya, kamu udah berubah juga di sini menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Ya, dalam membuka hati, dalam melihat seseorang ini apakah tulus atau tidak. Karena kamu tidak ingin jatuh juga ya ke lubang yang sama lagi. Kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tapi jika ada seseorang yang datang dan kamu menilai dia orangnya cukup dewasa, serius, punya masa depan, ya, punya rencana masa depan, dia orangnya baik, dia orangnya bisa menghargai kamu, ya, tentunya kamu akan memberikan dia kesempatan, ya, apalagi dia orangnya yang romantis ya, penuh cinta dan bisa mengekspresikan kasih sayangnya tanpa harus malu, tanpa harus gengsi-gengsian. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana situasi yang terjadi. Oke, kita lihat di sini untuk kartu pertama ada kepercayaan. Mungkin beberapa di antara kamu memang kepercayaannya sudah dikhianati ya oleh seseorang. Tentunya dia adalah seseorang yang paling kamu percaya mungkin ya selama ini. Dia adalah seseorang yang kamu sayang, kamu cintai banget. Kamu rela berkorban untuk dia. Kamu selama ini berusaha berkorban, memberikan dia perhatian, kasih sayang, cinta, dan kepedulian dengan sangat-sangat tulus dari hati terdalam kamu. Tapi ternyata dia membalas itu semua. Dia membalas kebaikan kamu dengan luka yang dia timbulkan ya pada diri kamu. Menyebabkan kamu mungkin jadi insecure, membuat kamu jadi marah ya,
kamu jadi emosional. Mungkin ada beberapa yang jadi cemburu juga. Kamu melihat hubungan ini jadi toksik. Ya, makanya siapapun yang akan datang, kamu berharap dia adalah seseorang yang positif tentunya, bisa membuat kamu nyaman dan bisa dipercaya. Kamu tidak ingin berhubungan dengan seseorang yang manipulatif ataupun suka bohong, ya. Kamu tidak ingin memberikan kesempatan pada orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Oke, kemudian untuk kartu kedua di sini ada pernikahan. Mungkin ada yang udah ingin secepatnya menikah karena kamu ingin keseriusan, ya, kamu ingin kejelasan dan juga kepastian. Bagi kamu sekarang udah bukan waktunya lagi untuk main-main, untuk drama-drama, ya, untuk menjalin hubungan yang toksik, udah bukan saatnya lagi. Kamu di sini mencari jodoh, kamu di sini mencari seseorang yang tulus dan juga serius, bisa memberikan kepastian dan masa depan yang cerah. Ya. Karena kamu juga berhak untuk bahagia. Kamu tidak ingin disakiti terus-menerus. Kamu tidak ingin digantung terus-menerus. Ya, dengan segala ketidakpastian yang mungkin sudah sering juga kamu alami. Ya, jadi kalau kamu bertemu dengan seseorang yang memang sudah siap nikah, ya, tentunya kamu akan senang, bahagia, dan melihat keseriusan dari dalam hatinya. Kemudian di sini ada curiga. Sebenarnya energi curiga ini sangat melelahkan, ya. Karena yang namanya curiga artinya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dengan energi curiga ini membuat kita jadi overthinking, membuat kita jadi kepikiran yang enggak-enggak, entah itu benar ataupun tidak, tapi itu sangat-sangat menguras energi. Terutama jika kamu berhubungan dengan seseorang yang tertutup, misterius, orangnya labil, kadang kasih kabar, kadang enggak, hubungan jadi on-off dan juga toxic. Kamu selalu merasa curiga dengan dia karena memang dia ini nggak terbuka. Ya, beda halnya kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang stabil, seseorang yang dewasa, yang bisa mengerti batin perasaan terdalam kamu. Tentunya kamu nggak perlu merasa curiga. Tapi kalau kamu merasa curiga artinya ada sesuatu yang memang sedang dia tutupi, seperti itu. Ya, karena kamu pun juga selalu mendengarkan intuisi kamu. Kamu nggak mungkin curiga tanpa sebab. Ya, pasti ada sebabnya. Entah itu mungkin sikap dia yang jadi dingin, atau dia yang jarang ngabarin, dan lain sebagainya. Ya, tapi untuk seseorang yang akan datang, ya, dalam waktu dekat ini saya melihat dia akan bisa memberikan kamu rasa nyaman, rasa aman, sehingga kamu tidak perlu khawatir ataupun curiga-curiga lagi. Gitu ya sama dia. Ini bisa jadi orang lama ataupun orang baru yang akan datang. Oke, kemudian kartu terakhir di sini ada waktu. Kamu mencoba untuk meyakinkan diri kamu bahwa waktu akan mengungkap segalanya. Baik itu jodoh kamu, baik itu juga tentang luka kamu yang akan sembuh, ya, seiring berjalannya waktu. Rasa trauma, rasa kecewa, semuanya akan sembuh. Semuanya akan baik-baik saja. Dan memang juga bagi kamu yang memang sudah memfokuskan pada pernikahan, yang saya lihat di sini, dalam waktu dekat ini kamu akan bisa mewujudkannya. Sehingga memang segala penantian, segala penungguan kamu selama ini akan membuahkan hasil. Oke, sekarang kita akan lihat lagi energinya di sini yang akan terwujud dalam waktu dekat.
Oke, ada kartu Knight of Swords, Seven of Wands, dan ada kartu Strength. Untuk zodiak saya melihat di sini energi yang kencang ada Leo, ada Sagittarius, ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Nah, kalau yang terlihat di sini, energi yang akan terwujud dalam waktu dekat, sepertinya akan ada seseorang ya yang akan ngabarin kamu sesuatu. Apalagi jika memang saat ini tidak ada komunikasi. Ya, dia ingin minta maaf sama kamu, dia ingin memperbaiki komunikasi kalian berdua agar hubungan ini bisa terjalin dengan baik kembali. Karena dia sadar ya bahwa dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu adalah jodohnya. Dia sudah melihat kamu sebagai soulmate-nya, twin flame-nya, dan apapun yang mungkin telah dia lakukan selama ini yang telah membuat kamu kesal, marah, ya, terluka. Dia ingin menyembuhkan itu semua. Ya, segala luka-luka yang ada di dalam hati kamu. Karena dengan membayangkan bahwa kamu bersedih saja, di sini dia pun ikut bersedih. Dia pun juga merasa terluka. Ya, dengan keadaan ini, dia harus menahan rindu, dia harus menahan kangen sendirian, bahkan di saat dia mencari pelarian pun, ya, bersama dengan orang lain, dia tidak merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan sama kamu. Dia tidak merasakan ada ikatan batin sama orang lain, sekeras apapun dia mencoba. Ya, jadi dengan siapapun dia saat ini, tetap aja pikiran dan hatinya itu ingin kembali sama kamu. Ingin berada di sisi kamu, ingin berada di samping kamu. Karena cuma kamu yang bisa buat dia nyaman. Cuma kamu yang bisa menerima dia apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan dia. Itu yang membuat dia jadi benar-benar nyaman ya sama kamu dan ingin selalu kembali kepada kamu. Dan memang mungkin selama ini dia punya gengsi yang tinggi juga kalau yang saya lihat. Ya, dia gengsi untuk mengutarakan yang sebenarnya dia rasakan. Karena dia takut terlihat lemah, dia takut terlihat seperti membutuhkan kamu banget. Padahal memang itulah kenyataannya. Dia butuh kamu, dia sangat melihat kamu adalah sebagai seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya. Makanya saat ini dia sudah menetapkan rencana ya tentang pernikahan kalian. Makanya dia berharap bahwa kamu juga masih menunggu dia, masih mengingat dia, dan masih sayang sama dia. Karena dia ingin datang. Dia ingin kalian bisa bersatu kembali. Dia ingin meruntuhkan segala hambatan, segala tembok-tembok yang memisahkan kalian berdua. Entah itu mungkin orang ketiga, ya. Entah itu mungkin ada perbedaan-perbedaan, dia ingin membuka jalan untuk hubungan ini bisa kembali terjalin. Karena cuma kamu yang benar-benar dia inginkan. Ya, dia menyukai segala hal tentang kamu. Mulai dari fisik kamu, karakter kamu, kedewasaan kamu. Ya, sifat kamu yang penuh cinta, penuh perhatian dan tulus. Membuat hatinya tak bisa jauh-jauh dari kamu. Jadi jika pada saat ini ada jarak di antara kalian berdua, dia merasa sangat-sangat tersiksa. Dia merasa sangat-sangat tidak berdaya. Cuma kamu yang mampu untuk memberi dia semangat, ya, di dalam hidupnya. Tanpa kamu, dia merasa hidupnya hampa dan tanpa kebahagiaan. Oke, kemudian
Ada kartu Page of Cups dan Six of Swords. Ada energi Scorpio, Pisces, Taurus ya. Tentunya bisa dari zodiak apapun, yang saya sebutkan hanya yang kencang aja energinya di sini. Saya menangkap ada energi kekanak-kanakan ya. Mungkin ada sebagian di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kurang dewasa. Ya, kekanak-kanakan, mungkin ada perbedaan umur, ada perbedaan cara pandang, ya, cara bertanggung jawab, cara dalam menyelesaikan masalah. Tapi pada saat ini dia ingin menemukan titik kesamaan yang ada di antara kalian berdua. Dia nggak ingin fokus pada perbedaan-perbedaan kalian, tapi dia ingin mempersatukan hal tersebut, sehingga kalian menemukan kesamaan, sehingga kalian memiliki hal-hal yang bisa dibanggakan. Ya. Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Six of Swords, keinginan dia untuk kembali itu sangat besar sekali. Ya, ibarat ada yang melarang dia tetap tidak akan mendengarkan. Ya, artinya udah se-fix itu dia ingin kembali. Udah seniat itu dia ingin bersama dengan kamu. Selama ini pun dia juga udah banyak merenung, dia udah banyak belajar juga ya, menjadi seseorang yang lebih dewasa, melihat segala sesuatu, permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang egois dan keras kepala lagi. Ya. Karena dia ingin menunjukkan cintanya sama kamu. Dia ingin memperjuangkan kamu dan juga hubungan kalian berdua. Banyak juga kenangan-kenangan indah yang selalu dia ingat ya, kemanapun dia pergi. Dan dia berdoa bahwa kalian bisa menciptakan kenangan-kenangan indah tersebut kembali. Kamu begitu spesial di mata dan juga di hatinya. Oke, sekarang kita lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca ya di sini. Aku percaya semesta mentakdirkan kita untuk bersatu. Ya. Dia percaya di dalam hatinya. Sekalipun mungkin pada kenyataannya begitu banyak hambatan, begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang memisahkan kalian berdua dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi di dalam hatinya dia percaya, dia yakin bahwa semesta mentakdirkan kalian untuk bersatu. Ya, artinya sekarang dia udah mengikuti kata hatinya dan bukan terlalu pakai logika lagi, udah bukan mengikuti egonya lagi, tapi sekarang dia sudah mendengarkan kata hatinya. Makanya dia bisa percaya di sini bahwa semesta mentakdirkan kalian untuk bersatu. Oke. Kemudian untuk kartu kedua, di sini kuharap masa depan akan membawa kita kembali bersama. Kayaknya dia udah gak sabar ya untuk bisa bersama dengan kamu lagi, mengukir cerita indah. Ya, menjalani hari-hari bersama, saling support, saling menyemangati setiap hari. Ya, dia ingin membahagiakan kamu. Itu yang paling dia inginkan. Ya, karena selama ini dia juga berpikir bahwa dia belum mampu untuk membahagiakan kamu, hanya menimbulkan luka, kekecewaan, kemarahan dari kamu ya, dengan sikap, tindakan maupun kata-katanya. Tapi sekarang dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan tujuan dia adalah untuk bisa membahagiakan kamu. Karena di saat kamu bahagia, dia pun merasakan kebahagiaannya. Kemudian kartu selanjutnya, kenangan yang telah kita buat bersama begitu indah sampai aku meneteskan air mata. Bisakah kita seperti dulu lagi? Terlihat sangat jelas ya bahwa di sini dia nggak bisa move on dari kamu. Dia nggak bisa melupakan kamu sekeras apapun dia mencoba.
Karena kenangan yang telah kalian miliki ini begitu indah, begitu melekat di dalam hati, di dalam pikiran, ya. Seluruh tubuhnya merasakan kenangan tersebut. Makanya nggak heran di sini dia sampai meneteskan air mata. Ya karena dia penasaran juga kapan hal tersebut bisa terjadi lagi, bisa diciptakan lagi. Dia tidak ingin hidup di masa lalu. Dia ingin hidup di saat sekarang. Ya, dan membentuk masa depan yang cerah dan juga penuh kebahagiaan hanya bersama dengan kamu. Kamu yang terbaik dan dia memilih kamu pada saat ini. Kemudian kartu terakhir, aku tahu kita sedang tidak baik-baik saja. Namun, satu hal yang harus kamu tahu, aku selalu mencintaimu kapanpun dan dimanapun. Jadi gak peduli, ya. Gak peduli dia dan kamu sekarang mungkin berjauhan, ada yang LDR, beda kota, beda negara, tapi sejauh apapun kalian pada saat ini, dia tetap mencintai kamu. Ya. Kalaupun kalian saat ini sedang tidak baik-baik saja, dia ingin kamu tahu bahwa cinta dia tidak pernah pudar. Dia tidak pernah melupakan kamu, dia tidak pernah ingin jauh selamanya dari kamu. Makanya dia ingin kembali. Dia berharap ya dalam waktu dekat ini, harapannya, keinginannya untuk bisa bersama dengan kamu segera terwujud, segera menjadi kenyataan. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.